Artinya kalau kita mau berdaulat di sini, sistemnya pun harus berdaulat. Jangan masuk di kanal orang. Gitu. Nah, siapa yang harus bikin gitu? Ya para cendekia lah mestinya mikir ya. Betul. Kita banyak para ahli di sini. Itu multidisiplin. Ada ahli arkeologinya, ada ahli sastranya, ada ahli budayanya, ada ahli geologinya. Halo Komrade, hari ini kita kembali lagi di podcast Centrais. Di podcast kali ini kita berbincang dengan Pak Adit. Pak Adit ini salah satu penulis di buku estetis. Buku estetis ini yang kemarin kita sempat bedah ya. Iya. Bersama dengan Pak Ruli. Bersama dengan Pak Ruli. Pak Adit ini juga salah satu penulis di buku tersebut. Pak Adit alumni ITB. Tahun 72 Pak ya? Iya. Tahun 72 lulus di ITB. Iya. Nah, menurut kemarin kita diskusi dengan Pak Ruli membedah buku estetis, kita mendapatkan perspektif baru Pak tentang apa itu bangsa, lebih khususnya apa itu bangsa Indonesia. Lalu kita juga dapat perspektif baru, ternyata bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, memiliki nilai yang luhur begitu. Sebenarnya dengan semangat tersebut, dengan latar belakang bangsa Indonesia yang luar biasa, seharusnya kita bisa menjadi bangsa yang unggul. Tetapi hari-hari ke belakang kita justru selalu menjadi objek dari dalam tanda kutip bangsa-bangsa lain. Nah, ini juga menjadi keresahan kita ya. Menjadi keresahan kita. Untuk itu kita meminta untuk berdiskusi lagi gitu dengan Pak Adit. Iya. Memperdalam lagi ya. Iya, Ya. memperdalam lagi konteksnya begitu Pak. Nah, dalam pandangan buku estetis yang Pak Adit dan Pak Ruli tulis, sebenarnya apa sih Pak yang membedakan kita dengan bangsa lain sebelum kita menjadi negara atau setelah kita menjadi negara? Seharusnya seperti apa? Tentu pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para pemirsa Centrais ini. Saya akan mulai dari kekhasan Indonesia ini sendiri. Kita memang berbeda khususnya dengan negara-negara mainstream yang gede-gede lah seperti Amerika, misalnya negara di Eropa dan sebagainya. Ada perbedaan yang sangat cukup kontras lah itu sebetulnya dari kejadiannya negara kita ini. Jadi kalau saya bisa gambarkan begini, saya lebih senang pakai papan tulis ya. Indonesia ini bangsa itu terbentuk pada tanggal sebagai bangsa Indonesia menyatakan sebagai bangsa 28 Oktober 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda. Saya kira itu juga disinggung oleh Pak Ruli kemarin. Ini bangsa Indonesia terbentuk. Lalu bangsa ini merdeka tanggal 17 Agustus 45. Jadi 17 Agustus 45 itu kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat di proklamasi, Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dan di bawah ditutup dengan atas nama bangsa Indonesia. Artinya bangsa Indonesia merdeka. Negaranya sendiri baru ada setelah diundangkannya Undang-Undang Dasar. Itu tanggal 18. Ini NKRI baru ada. Nah, bangsa yang membentuk negara itu berbeda dengan bangsa. Kalau kita ambil contoh bangsa Amerika, yang paling ekstrim lah, itu rakyat yang membentuk negara.
konsekuensinya berbeda. Azasnya yang dipakai itu adalah demos kratos. Sistemnya namanya demokrasi. Ini azas nih. Kita bangsa yang bentuk negara, maka yang dipakai adalah etikanya bangsa Indonesia sendiri. Nanti kita jelaskan apa itu etika. Mungkin Pak Rudi sempat menceritakan etika adalah kebiasaan normatifnya bangsa. Saya satu kaum gitu. Etika bangsa itu sendiri yang menjadi asasnya bangsa Indonesia namanya Pancasila. Nah, sistemnya ini sendiri, ini kan mesti ada strategi, ada taktik, ada model. Dalam demokrasi sudah ada nih strateginya, kepartaian atau parpol. Taktiknya ini di sini membentuk partai-partai multipartai. Modelnya pemilu. Gitu. Pancasila sendiri belum pernah ada ini. Ini yang belum pernah ada gitu. Nah sekarang ini di dunia ini kita lihat nih, ketika rakyat yang dinaikkan, yang diunggulkan, yang hilang tuh bangsa. Yang tereliminasi atau terpinggirkan itu bangsa. Kita lihat Amerika nih. Ketika rakyat Amerika diangkat, yang hilang tuh bangsa Indian. Bangsa Amerika. Seperti di Australia juga begitu. Di Australia, ketika rakyat Australia diangkat, yang hilang adalah bangsa Aborigin. Mau lihat bangsa Aborigin, mau lihat bangsa Indian di mana? Di cagar budaya. Singapura juga begitu ya Pak? Di dekat kita Singapura itu juga. Itu kan tanah bangsa Melayu. Bangsa Melayu sekarang mana? Mungkin adanya beras-basar yang mengatur bangsa lain. Jangan jauh-jauh di Jakarta aja nih, bangsa Betawi pinggir. Bangsa tua di mana? Di Serengseng, cagar budaya. Itu korban karena ikat rakyat. Itu satu. Yang kedua, rakyat sama bangsa ini sesuatu yang berbeda secara apa namanya itu ya? Definisinya. Rakyat itu cuma legalitas. Bangsa itu identitas. Semua yang pegang KTP Indonesia itu rakyat Indonesia. Tapi apakah dia bangsa Indonesia? Belum tentu. Begitu juga ada bangsa Indonesia nih, katakanlah bangsa Jawa deh. Bangsa Jawa Indonesia. Dia 20 tahun, 30 tahun barangkali tinggal di Amerika, tetap aja nyari nasi. Kalau dia bangsa Jawa, Jogja nyari gudeg lah gitu. Tetap aja ada gitu, ada identitas dia yang nggak bisa hilang. Itu tadi kaitannya juga dengan kalau di bab 1 tentang ruang dan manusianya itu ada ikatan. Jadi ada ikatan ruang. Kalau bahasa agama rohidofi lah gitu. Itu ngikat itu. Saya punya contoh yang barangkali bukan manusia nih, binatang. Saya punya kucing.
itu disebutnya Maine Coon. Karena dia datangnya dari Maine aslinya, dari Maine di Amerika sana. Makanya disebut Maine Coon. Badannya besar. Kucing saya termasuk yang kecil itu berarti cuma 9 kilo. Kalau yang gedenya itu di sana, yang hidup di sana bisa sampai 15 kilo. Besar, kucingnya besar. Tapi ada satu identitas yang dia nggak bisa hilang. Dia sudah lahir di sini, di breeding di sini, artinya bapak ibunya juga udah lahir di Indonesia, dia juga lahir di Indonesia. Tapi kalau minum satu di air dia selalu kocek-kocek. Oh, karena salju ya. Kebiasaan nyari air di bawah salju. Yang kedua mesti pakai es, mesti dingin. Sedingin. Itu identitasnya nggak bisa hilang. Gitu. Jadi bangsa dimanapun pasti punya identitas, punya etika yang berbeda-beda. Kalau di agama disinggung, kuciptakan di Islam khususnya kuciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Karena memang beda-beda identitasnya. Untuk saling mengenal itu maksudnya Allah apa itu nyindir kita. Di setiap bangsa itu ada ilmu pengetahuan. Baik secara biologis, baik secara karakter, baik secara etika, kebiasaan yang normatif dan sebagainya. Indonesia juga punya itu gitu. Nah sekarang kita disesatkan seolah-olah bangsa dan rakyat itu sama. Gitu. Sehingga sempat kita diganti Indonesia harus warga negara Indonesia aja. Dulu kan orang Indonesia asli. Maksudnya itu menunjuk pada bangsa. Ketika disebut warga negara Indonesia saja artinya rakyat. Jadi suatu saat kita bisa jadi dipimpin oleh bangsa lain. Misalnya nanti ketika pemilu Christian Gonzalez nyalon presiden gitu Pak. Bisa jadi sama aja bisa. Cristiano Ronaldo bahkan Naturalisasi. Dan cara mereka itu cara yang klasik gitu buat itu. Apa yang dikuasai ruang. Oke. Ruang yang dikuasai. Gitu. Seperti Amerika dulu kan, mereka dari Eropa kebanyakan. Dari mereka menguasai ruangnya dulu. Habis itu dia nyatakan bahwa kita adalah rakyat Amerika. Yang hilang penduduk Asia bangsa Indian tadi. Selalu begitu polanya. Gitu. Nah itu kita mestinya mewaspadai itulah sebagai anak bangsa itu. Gitu. Kalau kita gabungkan, mungkin kita gabungkan lah ya. Yang tadi dengan ini. Kita gabungkan begini, ini kan rakyat. Ini tadi Pancasila jadinya kan. Sejatinya. Di sini demokrasi, demokratos. Ini yang sekarang disebut dengan NRI kalau di Indonesia nih. Republik tidak ada kesatuannya ya. Ini kan Undang-Undang Dasar 45 asli. Ini kan Undang-Undang Dasar 2002. Jadi ini lebih kepada rakyat. Kalau kita lihat di sini, ini waduh, panjang berbeda. Sifatnya berbeda. Ini satu. Yang lain lagi, jadi memang apa ya, paradoks ya. Iya. Bertentangan memang antara sistem yang rakyat yang bentuk negara dengan bangsa bentuk negara. Nah, ada hal yang penting lagi itu kaitannya dengan tujuan kita bikin negara. Bangsa Indonesia bikin negara, namanya NKRI dulu. Ini mau ngapain sih bikin negara nih? Visinya apa nih? Kan visinya namanya bangsa ini merdeka, bikin negara, kan pengennya berdaulat.
di negeri sendiri kan. Betul. Berdaulat, bukannya berdaulat dan menjadi tuan di negerinya sendiri. Kan gitu. Kalau kita merdeka, bikin negara, terus nggak berdaulat di negerinya sendiri, mau ngapain? Mau ngapain? Iya. Iya kan? Untuk itu dibuatlah Undang-Undang Dasar. Ini sebagai misi nih. Tentunya asasnya adalah bangsa ini punya asas namanya Pancasila. Kan gitu. Iya. Gimana dalam Pancasila kalau kita lihat nih Pancasila nih, ini ketuhanan yang esa, oke? Di sini ada 4, di sini ada kemanusiaan adil beradab, ada persatuan Indonesia, ada musyawarah nih. Ya sila keempat nih, sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Tujuannya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya mau sampai sini, mau Pancasila ini berjalan seperti ini kudu tuan di negeri sendiri dulu. Artinya kalau kita mau berdaulat di sini, sistemnya pun harus berdaulat. Jangan masuk di kanal orang. Gitu. Nah siapa yang harus bikin gitu? Ya para cendekia lah mestinya mikir ya. Betul. Kita banyak para ahli di sini. Itu multidisiplin. Ada ahli arkeologinya, ada ahli sastranya, ada ahli budayanya, ada ahli geologinya, ada ahli geografi, ada ahli biologinya, ada ahli tata negaranya, ahli hukumnya, ada ahli sosial politik. Itu harus menjadi satu dipelajari. Pelajarannya dari mana? Dari etikanya bangsa ini dulu. Etika itu kebiasaan yang normatif bangsa Indonesia itu apa sih? Misalnya katakan kita biasa bermusyawarah. Musyawarah itu syaratnya apa aja sih? Gitu kan? Bagaimana orang dulu bermusyawarah? Siapa yang bisa bermusyawarah? Apakah bisa bermusyawarah membicarakan, bicara soal kesehatan, terus yang bicara tukang batu, Itu nggak bisa. sama Sayur misalnya. sama tukang sayur, bicara tentang kebijakan kesehatan. Kan susah, kan mesti ada dokternya, mesti ada ahli biologinya, ahli gizinya, ahli apalagi lah di situ. Bahkan mungkin ada ahli elektro, harus Biomedis ya Pak ya? harus sama untuk biomedis dan sebagainya. Itu barangkali yang bisa bermusyawarah. Nah itu yang mestinya nggak disinggung di buku. Ini juga disinggung cara musyawarah bagaimana. Tapi intinya sistem ini yang mandiri tadi, mesti para cendekia itu yang ngomong, yang bikin. Gitu. Nah kalau kita cuma bisa kasih usulan, bentuknya ya adanya di MPR, majelis, karena tugas MPR antara lain adalah membuat undang-undang dasar gitu. Jadi undang-undang dasar yang dulu yang asli itu nggak perlu dirombak. Jadi 2002 yang nggak tahu kan cukup diadendum, diperbaiki, tapi yang mengerjakan sekelompok tadi supaya komprehensif gitu. Nggak bisa sendirian. Terus sombong-sombongan gua gitu, karena gua ahli hukum, tata negara, dia doang gitu. Enggak. Mesti bareng-bareng gitu. Mungkin boleh lah dari ahli hukum tata negara draftnya gini, tapi dibawa ke majelis
untuk dibahas bersama. Itu sih garis besarnya dari saya sebetulnya nih. Detailnya ya kita ntar bisa lebih lanjut. Oke. Tapi ya, sebenarnya ada di sini juga sih sebetulnya. Iya. Gitu. Ini garis besar itu dulu deh.